Oke, pada kesempatan kali ini, pada dokumentasi video tahap 3 ini kami akan menjelaskan tentang atau dari dokumentasi proyek tahap 4-nya. Nah, pada dokumentasi proyek 4 ini terdapat snapshot kode, terus dia menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Pastikan juga telah diuji coba dan dokumentasi yang jelas. Oke, jadi pada tempat ini, nah, sebelumnya kan kita telah membuat mockup seperti ini untuk bagian login-nya. Bagian login-nya seperti ini kan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian login-nya saja nih, kodenya. Ini seperti itu aja. Nah, untuk bodinya, bagian belakangnya ini kami menggunakan background conic gradient. Jadi kayak apa, warnanya itu dia seperti ya lingkaran gitulah anggapannya, lingkaran gitu. Nah, ada dari untuk yang 0% ada warna ini sampai 100%. Nah, untuk shade ini harusnya enggak salah, harusnya ini login. Nah, HTML5 atau CSS ini margin nggak pakai. Kita menggunakan font family-nya itu Arial. Terus ini kita menggunakan ini sama display text ini biar ininya itu ketika dibesarin dia berada di tengah. Nah, dia berada di tengah sini. Tutup juga dia akan tetap berada di tengah. Kontainernya ini login container, terus ilustrasi dari image-nya ini untuk penempatan image-nya bagian kiri sini. Nah, form container ini untuk bagian kanannya, untuk bagian login ID karyawan, terus masukin ID-nya juga, kayak label, input. Nah, untuk button sini ada masuk tuh menggunakan backgroundnya hijau kan, terus dengan tulisannya black, headingnya 10, margin top 87, jadi kayak jarak dari ini ke sini tuh 87. Font size, border radius 5 pixel, terus cursor pointer. Jadi kalau kita dekatkan mouse ke sini dia akan jadi seperti ini. Nah, from container button hover ini untuk kayak berubah ininya, apa namanya, warnanya. Kayak misalnya dekat sama sini maka warnanya kayak akan berubah sedikit, dia lebih gelap. Nah, ini kan untuk stylenya yaitu CSS-nya. Sekarang kita masuk ke body-nya, untuk bagian HTML-nya. Itu kan udah masuk ke HTML, tapi ini bagian CSS-nya itu stylenya, yaitu ada untuk login container. Nah, ilustrasi ini untuk yang bagian gambarnya sini. Nah, gambarnya saya belum masukin, jadi aku mengambil dari HTTPS via placeholder.com yang 300x300, yaitu form container. Nah, pada form container ini terdapat kita menggunakan H1 itu judulnya gitu, login. Saya menggunakan label ID karyawan, di mana label ini for ID, dan ada inputan untuk input data itu dengan tipe teks dengan ID yaitu ID juga. Terus placeholdernya itu di dalam ininya kayak gini, itu
dari tulisan masukkan ID Anda. Nah, sama kayak paspor juga sama. Ini login. Nah, button klik. Ketika kita mengklik masuk, maka dia akan masuk ke bagian beranda. Function login. Nah, ini kan udah ini bagian HTML-nya. Kita masuk ke JavaScript-nya. Nah, functionnya ini ada const ID document.getElementary value. Nah, value-nya itu kita ambil dari sini. Dan terus untuk passwordnya juga kita ambil datanya dari sini yang sudah disediakan, di mana password sama dengan kosong, maka jika password sama dengan kosong, ini kosong, maka silakan masukkan password Anda dulu. Ini kayak data yang sudah saya masukkan ke dalam codingan ini. Terus, nah sini, if ID sama ID admin dan password sama dengan password admin, maka dia akan login sebagai admin. Di sini belum ada. Dan terus if else ID sama ID karyawan dan password sama password karyawan passwordnya karyawan, dia maka akan ada alertnya login berhasil sebagai karyawan, selamat datang karyawan. Nah, Windows ini dia akan langsung kayak memindahkan, kita menggunakan perintah windows.location.href, dan di mana dia akan langsung pindah ke halaman beranda HTML. Tapi jika ID-nya tidak sama dengan admin ID atau karyawan ID dan passwordnya juga salah, maka dia akan ada alert, yaitu pemberitahuan bahwa login gagal, ID karyawan atau password salah. Nah, sini kita akan coba untuk misalnya passwordnya salah nih. Nah, coba. Nah, ini ada pemberitahuannya login gagal, ID karyawan atau password salah. Coba kita pakai karyawan pas sesuai dengan yang ada di sini. Masuk. Nah, passwordnya masih salah. Oke. Kita copy paste aja. Nah, paste. Oke, ada betul. Nah, ada pemberitahuannya. Nah, sini potong ya. Nah, kalau dibesarkan enggak, berarti ada kesalahan, nanti diperbaiki. Nah, kayak gini. Ini untuk sidebar-nya. Terus ini untuk datanya, main content lah bisa dibilang. Terus ini nanti akan dijelaskan teman saya. Ini juga akan dijelaskan, tapi karena mereka tidak menaruh, saya akan jelaskan untuk itunya aja, uji cobanya beberapa. Uji coba, kita coba dari beranda ya, segini aja nggak ada uji coba ya gitu. Ini harus ada gambar foto ininya karyawan, nah, tapi belum ada fotonya karyawan, belum dapat. Ini kalau kita absensi masuk, kemudian dia kan akan ada tulisan absensi masuknya itu jam berapa. Terus kalau misalnya kita nggak save nih, nggak tekan save, terus kita cuman pergi ke beranda nih, balik lagi, dia nggak akan ke save, dia nggak ada berarti. Nah ini, oke. Kalau di save, nah data berhasil disimpan udah. Nah, kalau kita pindah ke sini, kan, terus kita balik lagi, nah dia tetap ada. Nah, terus absensi keluar, itu kita harus save lagi, kita berhasil disimpan. Oke, balik lagi. Nah, dia ke save kan, ada Selasa. Tapi ini nggak bisa di cancel. Kalau kalian udah save, kalian nggak bisa cancel. Maka itu kalian reset. Kan reset. Kalau misalnya kalian bisa nih, lampiran. Kenapa? Nah, ini tuh kenapa? Sakit. Oke, kita tekan kata sakit. Nah, kita nggak save tuh. Kita langsung tekan cancel aja bisa. Tek. Nah, sakit. Oke. Kalau kita save,
kita ke sini lagi. Nah, dia tekan tetap sakit. Kalian tekan cancel pun nggak bisa. Oke. Kalian harus tekan reset kalau untuk itu. Kalau misalnya udah kalian save tapi salah, ternyata kalian bisa reset. Pada rekapitulasi absensi ini sebenarnya itu kayak gini, tapi untuk dari data yang di sini terus untuk masukin data ke sini masih belum bisa. Jadi aku menggunakan data dump-nya aja kayak randomly, untuk random, untuk jelaskan gimana konsepnya aja. Ini kan aku random. Nah, ini dia kalau hadir maka dia jam masuknya sama jam keluarnya itu ada. Kalau sakit itu kosong karena dia nggak masuk sama sekali. Alpha pun kosong. Ini oke, udah. Nah, untuk pengaturannya ini belum selesai karena waktunya udah mepet. Jadi gini aja pengaturan. Sebenarnya ini agak kurang besar. Sama edit, kita akan ngedit pengaturan. Jadi ketika kalian udah selesai nih masukin kayak apa, harusnya ini inputan ya, inputan. Nanti aku perbaiki. Kalau misalkan udah selesai nih masukin data-datanya, terus ganti fotonya udah, ini bisa, ganti belum bisa juga. Kalian bisa edit, kalian tekan edit, maka data-data yang ada di sini nanti konsepnya itu, data-data di sini nanti akan berubah dengan dari edit karyawannya ini. Kayak kalau kalian misalnya udah kena edit ya, maka dia akan berubah. Ini cuman desainnya tok, CSS-nya tok, JS-nya belum bisa, JS-nya belum selesai. Nah, untuk fungsi keluar, nah pada fungsi keluar ini, nah dia akan tanya nih, kalian mau keluar apa enggak. Kalau misalnya kalian cancel, dia nggak keluar. Tapi kalau misalnya kalian tekan ya, kan dia akan balik ke halaman login. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini kita adalah dimana menampilkan adalah codingan dari si halaman beranda tersebut nih. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan yang namanya, karena kita menggunakan HTML5, jadi tentu saja kita akan mendeklarasikan dari si HTML5 tersebut. Apa aja sih HTML5 itu? HTML5 itu seperti gini ya guys. Ini kayak mencangkup HTML5-nya. Mulai dari penggunaan bahasa itu ya bahasa Inggris, kemudian ada metacarsetnya itu dimana memastikan setiap codingan itu menggunakan karakter atau simbol-simbol khusus, yang dimana kan bisa bilang codingan kan sensitif kan ya guys. Kemudian ada si viewport ini, dimana ini akan menyesuaikan dari si konten itu bersifat responsif dari si ini pengguna. Kemudian kita masuk pada ini style. Jika ada tag yang namanya style, berarti kita akan masuk ke namanya dalam si CSS tersebut yang digabungin sama si HTML. Kemudian ada body. Nah, body ini adalah kayak badannya dari si halaman berandanya, yang dimana kita akan menggunakan font dari font family, atau bisa dibilang jenis font apa sih yang kita akan gunain. Di sini kita akan gunakan Arial, kita juga bisa ganti mungkin di Times Roman ataupun sebagainya. Kemudian sini margin tuh kayak jarak antara setiap itemnya, dari sisi kanan tuh ada berapa marginnya. Di sini kita nggak nambahin, pending pun enggak. Sini juga kita akan menambahin di mana sih kita akan ditambahin adalah display flex, yang dimana flex ini kayak membuat elemen di body, di sidebar dan konten utama tersusun secara fleksibel. Jadi kayak dia tuh fleksibel banget guys. Terus ada hang, dimana tuh tinggi halaman, ini kayak tinggi halaman dari si konten si berandainya ini. Kemudian ada namanya background color. Nah, yang uniknya di sini guys, karena kita menggunakan background color conic gradient, yang dimana itu seperti kayak kita tuh mengerucut. Nah, inilah warna-warnanya. Jadi seperti lingkaran. Jadi kayak sebuah lingkaran itu. Nah, dia itu kayak mengerucut dan dia itu membentuk sebuah kotak. Contohnya seperti ini. Nah, maksud dari si
koniknya itu seperti ini guys. Jadi setiap gradien gerjanya itu kayak bulat sebenarnya, ada titik lancipnya yaitu di sini, yang dimana dia membentuk suatu kayak kerucut gitu loh guys, menghasilkan gradien gitu, kayak suatu bulatan tapi itu kayak melebar, terus ini membentuk suatu gradien seperti yang dimana kita menggunakan sintak konik tersebut. Nah itu balik lagi ke codingannya. Nah ini warna-warnanya. Nah ini kita bisa atur nih, terserah kita nih. Ini saya tampilin ini kayak warna-warnanya ini, salah satu warnanya. Nah setelah udah kita masuk di sidebar. Nah nih sidebar itu apa? Ketika kita di tombol ini namanya sidebar guys. Nah ini akan menyesuaikan, dimana ini untuk background colornya itu putih, kemudian untuk yang colornya itu black. Nah bisa kita lihat kembali lagi seperti ini. Jadi itu kalau backgroundnya itu white. Nah untuk yang tulisannya itu adalah black. Oke. Kemudian lanjut. Nah ini sidebar di H3. Berarti kayak H3 ini maksudnya itu kayak penggunaan kalimatnya tuh di font di ukuran berapa H3 gitu. Nah kan itu kan ada H1 sampai H6 kan. Di sini kita gunakan H3 dimana marginnya tuh gak ada juga. Kemudian ada margin button itu seperti ukuran gitu guys, ukuran dari ini, ukuran per item buttonnya itu berapa, jarak per buttonnya itu berapa, margin top itu margin atas, kemudian ada sidebar profil. Nah ini diambil dari sidebar kemudian itu dijadiin profil. Nah di sini display juga sama fleksibel. Nah text alive itu left, yang dimana gini, maksud text alive itu apa sih? Text alive itu kayak, jadi itu setiap tulisannya tuh berada di sisi sebelah kiri. Nah, ada juga bisa kalau contohnya kita mau pengen yang kanan bisa, ataupun sebagai ini bisa. Jadi tinggal kita ubah sih uh, bagian teks lainnya ini, jadi kayak posisi, lebih ke arah bilang posisi tulisannya kita mau kemana sih. So ada marginnya juga dari sisi jaraknya tuh berapa tulisannya di setiap ini. Kemudian kita masuk di background color. Nah di background ini uniknya gini guys. Nah tentuin warna, ini warnanya kan gini kan. Nah nanti ketika kita menekan si ininya, dia akan berubah warna dari yang warna putih akan berubah warna seperti ini. Nah karena kita ada di beranda, jadi warna itu akan seperti ini, beranda, jadi menunjukkan sesuatu itu beranda guys. Oke lanjut, kita balik ke codingan lagi. Nah ini ada main di bottom yang dimana sama seperti itu, masih dengan stylish CSS mulai dari displaynya di blok. Nah blok berarti kayak dia tetap gitu loh guys, berarti dia gak fleksibel, dimana tuh button-buttonnya tuh gak bakal gerak-gerak atau kayak nentep gitu, seperti itu. Kemudian ada widthnya itu kayak panjangnya, marginnya juga ada. Background color yang dari putih kita akan menjadi kayak warna ini, kayak agak pink-pink kan ya. Kemudian ada text align juga. Nah ada juga namanya kursor seperti itu, yang dimana kursor ini kayak mengubah dari si ini nih, mengubah dari yang kayak sudut lancip ke tangan. Aku contohnya ini, kita ke contoh yang bagian kursor ya. Nah kursor kita masuk ke sini, ini kan kursornya ini kan seperti anak tanda panah ya, tanda panah nih. Nah nanti ketika kita si tanda panah ini, ketika kita di bagian menu ini, menu-menu dari si website kita, dari tanda panah ini akan mengubah menjadi tangan. Nah itu gunanya pointer guys, di itu. Jadi kayak kursor itu bernilai pointer itu mengubah kursor menjadi tangan saat tombol di hover, atau bisa dibilang ketika kursor ini, tanda panah ini menekan dari tombol-tombol tersebut, maka akan berubah menjadi tangan seperti itu. Kemudian lanjut ada di profil. Nah profil ini dimana, ini profilnya itu adalah image, ini adalah gambar. Nah border radiusnya tuh di ini bahkan jadi border, ini bordernya di sini, jadi kayak maksudnya tuh di sini guys. Kemudian ada widthnya itu lebarnya berapa, tingginya berapa, marginnya dari kanannya kirinya itu berapa. Ini kita pakai 20 pixel, terus di yang ini juga 20 pixel, terus main counter. Nah ini sebenarnya main counter juga penting sih,
Nah, maksud flex itu apa sih? Nah, flex itu maksudnya sintagnya tuh lala dimana konten utama mengisi sisa-sisa ruang setelah di sidebar kan, kayak gitu. Terus ada pending, overload. Nah, di sini kan bernilai auto nih. Maksudnya itu adalah menambah scroll vertikal jika konten lebih tinggi ke layar. Nah, maksudnya itu kayak gini. Ini kan gini. Kita scroll, maka yang konten ini akan itu seperti ini fungsinya guys. Kemudian ada display juga, displaynya itu ya fleksibel, ada flex direction, itu kolom kayak gitu-gitu. Kemudian ada profil main, sama juga masih fleksibel, masih seperti itu profil-profilnya, seperti itu gambar. Nah, ini di lebih ke arah profilnya ini guys. Profil main ini kayak gini, jadi kayak ini profilnya ini nih, maksudnya ini mainnya, profil main. Kemudian ada ini image, itu gambar yang ada di profil seperti ini. Nah, ini dia menyesuaikan, yang awalnya tuh kayak bulat sekarang jadi kotak, lebih bagus kayaknya. Nah, ini ada namanya kata welcome. Nah, welcome itu bernilai H1 atau berukuran H1, yang dimana colornya ini seperti itu. Itu ada font size, ada ukurannya, teks lainnya itu di Canter. Nah, kemarin tadi Canter tuh kalinya tuh tengah, kalau yang left itu berarti agak ke kiri. Nah, margin top ini kita menyesuaikan yang dimana ini margin top ini kayak gini guys. Jadi selamat datang ini margin topnya ini atasnya nih guys, seperti itu. Kemudian ada from container, ini kayak sama aja di girl, gap, group, masih fleksibel. Jadi kolom-kolom ini seperti kayak lebih ke arah isi-isiannya sih guys, yang dari si biodata singkat tadi, seperti itu. Nah, ini yang uniknya itu ialah ini guys, bentar-bentar. Ini sama aja, ini logout dari buttonnya, mulai dari colornya, dari semuanya seperti itu. Nah, logoutnya itu kan ini kita udah buat nih inputan datanya. Nah, ini overnya ini biar kita kayak langsung keluar dan juga mengganti warna seperti itu. Seperti itu aja. Nah, kita masuk setelah CSS selesai nih. CSS-nya kan udah ditutup nih. Bagian sini nih udah tutup. Sekarang kita masuk di body. Nah, body ini apa? Body itu sebenarnya tuh kayak HTML-nya, yang dimana kayak HTML tuh bisa dibilang itu kayak kerangka, sedangkan CSS-nya itu sebagai penampilan kayak mempercantik. Sedangkan untuk JavaScript-nya itu kayak fungsi-fungsi dari setiap icon-iconnya gitu. Nah, maksud div ini apa? Div ini seperti namanya kayak nama kelasnya gitu, kayak kita menamakan suatu kelas itu apa gitu. Nah, ini adalah div profile, ada namanya ini ke image-nya, masukin nama image-nya, sudah namanya profile picture. Nah, di sini di sampingnya kan namanya H3 nih. H3 itu kayak penamaannya. Nah, ini sini ada ID, di bawah profil nama atau nama karyawan nih. Ini kan ID-nya, itu kayak kita akan mendapatkan ID ini berfungsi kita untuk mendapatkan gitu loh, mendapatkan si nama karyawan ini guys. Yang dimana kita akan dapatin di pengaturan nanti. Nah, kemudian ada ID-nya juga, profil jabatan, terus div-nya ditutup, kelasnya ditutup untuk yang bagian ini. Nah, ini bagian sini. Jadi kayak gini ininya, fungsi dari ID-nya, dari ID nama, ini ID manajernya, jabatannya di sini, seperti itu. Kemudian ada div menu. Nah, ini menunya ini nih, seperti ini. Nah, ini kenapa one click, dimana ketika kita satu kali klik maka dia akan pindah beranda. Nah, sini akan pindah halaman, pindah halaman, dimana ini ada menunya, ada beranda, absensi, rekapitulasi, pengaturan, dan keluar. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya dari si div class ini namanya div class guys. Kemudian lanjut ada di namanya main content. Nah, ini penting, main content tuh ini lebih ke arah ini guys, namanya main content, kayak bisa dibilang kayak biodata singkat dari si pegawai tersebut. Nah, ini ada ucapan selamat datang dimana di ukuran H1, kemudian ada div class juga, container, main profile nih, ini foto profilnya bisa diatur-atur atau bisa diisi.
Kemudian ada namanya grup ID. Nah, tadi aku bilang kan ada ID. Biar ada, kalau pengen menambahkan ini, di sini aku nambahin stylist ya, biar kayak si ID-nya tuh di samping dari si foto profilnya itu. Kemudian ada input. Nah, input dari tipe teksnya itu nih tipe teks. Nah, ya ini tadi fungsi ID-nya ini guys. Dipanggil nih si ID karyawan akan menampilkan seperti itu. Ini ada holder, sama aja holder. Nah, kemudian ini ada yang namanya sama masih nama lengkap, terus kemudian ada nama lengkapnya apa, masukkan nama, ada stylist dari si button. Nah, button itu kayak ukuran marginnya, kita kayak margin dari si ini, masukkan nama lengkap ini di sini, marginnya ini guys, jadi nama lengkap marginnya itu ini, seperti itu. Kemudian masuk divnya udah selesai menu-menunya. Nah, kita masuk di form group yang dimana ini ada tempat tanggal lahir sama aja. Nah, ini akan dimasukin tanggal lahirnya, ada jenisnya, ada ID. Pasti ID itu harus penting guys, karena ID kayak kita tuh kayak mengambil datanya tuh dari mana gitu. ID-nya kayak kita harus tahu nih tipenya, terus kayak tipenya tuh apa sih. Contohnya kayak namanya, kayak kan ada tipe yang kayak integer, text, kayak gitu-gitu, char kayak gitu. Nah, ID ini sebenarnya penting. Kemudian kita masuk di fungsinya nih, atau bisa dibilang kayak JavaScript-nya nih, fungsi-fungsi dari semuanya. Nah, fungsi dari ini, kemudian kita akan masuk namanya cons. Yang cons karyawan maksudnya tuh kayak dia tuh nilainya tetap dengan input, dengan namanya tuh karyawan, data karyawan dibalik kayak. Nah, ini ID-nya nih, ID dari si karyawan, terus nama jabatan, tempat tinggal. Nah, ini kita masukin sih data-data karyawan tersebut, maka akan ditampilkan setiap kita pemanggilan nama ID-nya. Contohnya ini, kita masukin ID-nya di ID karyawan ini, terus kita masukin ID-nya tuh di nama lengkap, pasti akan muncul sih inputan kita yang contohnya ini seperti Bumintara Arkasya, seperti itu. Nah, local strap ini di mana itu local storage ya namanya, mohon maaf, namanya local storage, di mana itu kayak ini tuh bakal menyimpan data karyawan ke local storage dalam bentuk string. Jadi ini kayak bentuk string ya. Nah, kemudian ada function nih. Nah, ini yang aku bilang ada nama. Ini dipanggil dokumen gentleman by ID, terus kayak ID-nya dipanggil, terus kayak karyawan ID-nya seperti seperti itu. Ini kayak dipanggil-panggil. Nah, ini bakal dipanggil dari si pengaturan itu. Jadi kayak ketika kita ubah pengaturan, maka kita akan ubah dari biodata tersebut. Nah, ini value-nya kayak gini-gini guys. Apa udah nikah ataupun udah belum nikah, seperti itu. Kemudian ada yang bagian namanya window online data, dimana data-datanya ini bakal nah ini dia yang pentingnya ini, window online kayak onload, maksudnya itu download data yang dimana nih, ini kan kita kan punya tombol-tombol kan guys, tombol-tombol seperti ini kan. Nah, tombol-tombol ini tuh ditautkan guys sama si halaman sih ini. Contohnya nih, kita window locationnya di href, halaman absensinya kita tautinnya sih beranda ini ditautkan dengan halaman absensi, pengaturan, rekapitulasi. Jadi setiap ketika kita klik semua ini bakal akan pindah pindah halaman nih yang kayak tujuannya mau itu rekapitulasi absensi harian dan sebagainya. Terus ada fungsi logout di mana ini konfirmasi apakah Anda ini yakin. Jadi kayak nanti ada kayak sidebar gitu kecil gini, kayak mengkonfirmasi apakah kita keluar dari halaman tersebut. Nanti si window ini bakal kembali ke halaman login yang dimana akan jelasin oleh teman saya. Seperti itu penjelasan singkat sih mengenai halaman beranda yang dibuat. Oke, sekian, terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan program untuk menu halaman absensi harian. Pertama ini untuk HTML-nya seperti ini. Dari title-nya adalah absensi harian karyawan. Ini untuk CSS-nya. Begitu aja sih kurang lebih. Akhirnya ini masuk ke bagian sidebar. Sidebar ini ada profile, terus ada profile picture,
Lalu ada nama dari karyawan dan jabatan dari karyawan itu sendiri. Lalu untuk menunya sendiri ada beranda, ada buat rekapitulasi harian, rekapitulasi absensi maksudnya, lalu ada pengaturan, terakhir ada lockout. Nah, konten sendiri ini pada bagian kiri tadi masih bagian sidebar, ada button buat masuk dan ada button buat keluar. Lalu lainnya ini ya berupa cuma detail ya, contohnya kalau izin lah, izin ya, berupa teks atau berupa lampiran ini. Nah, ini ada menu clock, tanggal. Clock dan tanggal ini buat masuk dan keluarnya. Jadi misal masuk jam berapa, masukkan angka jam berapa, tanggal berapa, keluar juga sama, keluar jam berapa, tanggal berapa. Ini buat ada button cancel jika sudah, dan juga ada button save. Jika kita fix bisa di save, jika ada yang mau dirubah bisa di cancel. Nah, nantinya ada menu karyawan data. Ini kita menggunakan local storage buat penyimpanan dari database itu. Nah, ini buat nol semua karena karyawan belum memasukkan apa-apa. Ini terus di sini ketika karyawan itu memasukkan data, maka program akan mengambil dari nama karyawan itu dan juga dapat jabatan karyawan itu untuk mengisi absensi data. Ini untuk masuk keluar dan juga buat lampirannya. Nah, sini untuk update clock, ini menggunakan hour 2 digit dan menit 2 digit. String juga sama, kita menggunakan lokal tanggal yaitu IT atau Indonesia, sama juga 2 digit. Kalau dibuat panjang, biarnya dibuat numerik. Ya seperti itu aja sih buat keluarnya. Ini buat masuknya, ini date masuk, terus local time nya di jam berapa, menyesuaikan dengan local time dan local date kita. Di set keluar juga sama, set lainnya sama, tapi harus mengisi lampiran dulu baru bisa di save. Ini buat absensi data lainnya. Lalu ini function buat cancel action, ada buat cancel keluar, ini buat cancel masuk, ini keluar save, dari keluar jam berapa nanti di save, masuk jam berapa di save, lampiran juga di save. Ini buat action, data pada simpan. Benar, kita mendapat simpan tapi tidak ada tanya, maka akan muncul pernyataan tidak ada data untuk disimpan, jadi tidak bisa disimpan. Jadi setiap karyawan harus mengisi data absensi harian, atau ada izin bisa mengisi lampiran. Ya kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih.